Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yadi Kurnia Febrina, nomor BP 19232106. Saya merupakan mahasiswa program Magister Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scriptidis. Nah, apa sih Scriptidis itu? Scriptidis merupakan sebuah pola serangan yang sering dilancarkan oleh hacker pemula dengan menggunakan alat bantu ringan yang biasa mereka dapatkan di banyak situs hacker. Alat bantu yang biasa berisi sederetan script sederhana ini mereka gunakan untuk mendefense atau melancarkan DOS pada korban yang memiliki exploit. Nah, di sini saya mengambil contoh dari jurnal Attacking GSM Network as Scriptidis Using Community Hardware and Software, di mana mereka menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu mengambil data sensitif, identitas dan kunci dari kartu SIM dengan tujuan mengidentifikasi masalah potensial mengenai konfigurasi keamanan operator seluler atau SIM Yunani. Yang kedua, mereka menggunakan metode mengedus, menangkap, dan menganalisis permintaan paging dan memperoleh pengamatan berupa terkait beban lalu lintas, kebijakan keamanan, dan jumlah pelanggan roaming untuk operator seluler Yunani. Yang ketiga, mereka menggunakan metode serangan denial of service secara diam-diam ke MS yang ditargetkan. Hasil dari serangan ini adalah korban MS tidak dapat menerima panggilan telepon yang sah tanpa memperhatikan aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat, mereka menggunakan metode lacak MS dengan granulitas area cakupan sel, membuktikan kelayakan masing-masing serangan menggunakan TV tuner, DVB-T umum serta microcontroller Arduino dikombinasikan dengan pelindung GSM. Di sini ada beberapa hasil penelitian dari jurnal Attacking GSM Network as a Scriptidis Using Community Hardware and Software. Yang pertama, serangan terhadap testbed. Serangan testbed yang secara eksklusif terdiri dari komoditas dan perangkat keras serta perangkat lunak siap pakai yang terjangkau dan luas tersedia. Hasilnya, FTL SDR hanya mampu menangkap lalu lintas downlink GSM, BTS ke MS, tetapi tidak lalu lintas uplink, MS ke BTS. Nah, yang kedua, mereka melakukan serangan retrieving security parameter of mobile network. Dalam serangan ini, mengambil data sensitif, yaitu identitas dan kunci dari kartu SIM dengan tujuan mengidentifikasi masalah potensial mengenai konfigurasi keamanan mu operator. Hasilnya, Cosmos mengalkulasikan ulang PMSI dengan nilai baru. Di sisi lain, WAN tidak memperbaharui PMSI memperlihatkan pelanggannya. Jadi, jika musuh menetapkan pasif perangkat yang mengedusinya seluler, misalnya seperti FTL SDR atau TV tuner di perbatasan LA, dia dapat dengan mudah melacak pergerakannya. Nah, yang ketiga, mereka melakukan penyerangan capturing paging request. Dalam serangan ini, menggunakan tuner FTL SDR atau TV dan alat calibrate untuk mengedus, menangkap, dan menganalisis permintaan paging di LA tertentu. Hasilnya dapat memperoleh informasi tentang perbedaan perjanjian roaming yang berbeda yang dimiliki oleh operator seluler Yunani. Informasi ini diperoleh menggunakan kode negara seluler MNC, yang merupakan 3 digit pertama IMCI, diikuti oleh kode jaringan seluler MNC, yaitu 2 atau 3 digit. Yang keempat, mereka melakukan serangan Stealthy Denial of Service Attack DMS, di mana serangan ini menggunakan microcontroller Arduino yang dikombinasikan dengan pelindung GSM untuk melakukan DOS KMS, yang ditargetkan di mana yang terakhir tidak dapat lagi menerima yang sah panggilan teleponnya. Hasilnya dapat mencapai untuk menepati telepon yang ditargetkan dengan terus-menerus memutar dan mengakhiri panggilan, namun tanpa benar-benar menelponnya. Akibatnya, korban, yaitu pemilik telepon ini, tidak dapat menyadari keadaan detect karena tidak ada aktivitas panggilan yang terjadi di teleponnya. Yang kelima, melakukan serangan user location area located. Pelacakan menggunakan dengan granulitas sel radio cakupan area menggunakan Arduino dan pelindung GSM serta FTL SDR atau TV tuner. Hasilnya penugasan langsung ke MS menyatakan bahwa MS dan musuh berada di sel yang sama. Jika musuh tidak menemukan zat penugasan langsung, maka dia dapat mengulangi menggunakan BTS lain dari LA. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jurnal ini saya kutip dari penulis Christophorus Natologian
Georgios Valtas, Nikos Kapetanakis, Vaidon Lalagianis, Georgios Karopoulous, Christos Xenakis pada tahun 2015. Jurnal tersebut berjudul Attacking GSM Network as Securities Using Commodity Hardware and Software yang diterbitkan di Department of Digital System, University of Piraeus, halaman 1-16. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan yang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.